Saudara, kita masuk ke segmen Kompas Bisnis bersama saya, Renata Panggalo. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mencatat saldo tabungan kelas atas melonjak tajam pada Juli 2025. Sebaliknya tabungan di bawah 100 juta makin menyusut. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mencatat saldo tabungan kelas atas melonjak tajam pada Juli 2025. Kenaikan ini jauh melampaui pertumbuhan tabungan kelompok kelas menengah hingga bawah. Dalam rekening yang di 5 miliar ini, mungkin mereka masih tunggu ekspansi, nggak mengumpulkan uang dari perbankan. Jadi ini indikasi bahwa mereka masih mengumpulkan uangnya di sana untuk siap-siap ekspansi nanti. Belum ekspansi penuh, tapi nggak lama lagi kalau kalian membaik, mungkin mereka akan mulai ekspansi bisnisnya lagi. Untuk di bawah 100 juta itu, yang di bawah 100 juta sebagian amat dipengaruhi oleh PLT dari pemerintah ya. Kalau pemerintah mengeluarkan BLT lebih banyak, usia tunggunya lebih banyak. Tapi begini, itu hanya sebagian. Tapi kalau ekonominya bergerak lebih cepat, Triwulan nanti 4, saya katakan sebelumnya, harusnya di bawah 100 juta juga akan tumbuh di atas 5% nanti, mungkin mendekati normal 6% juga. Tapi mungkin sementara tidak di atas yang 5 miliar tadi. Berdasarkan data distribusi simpanan LPS, saldo tabungan dengan dana di atas 5 miliar rupiah mencapai 5.112,71 triliun rupiah pada Juli 2025. Nilai tersebut tumbuh 9,45% secara tahunan year on year. Sementara itu, saldo tabungan dengan dana di bawah 100 juta rupiah tercatat 1.108,13 triliun rupiah. Tabungan kelompok kelas menengah ini hanya tumbuh 4,76% year on year pada periode yang sama. Ketua LPS menambahkan, meski lebih lambat, simpanan kelas menengah bawah menunjukkan tren perbaikan sejak awal tahun. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, apa arti data yang dirilis LPS? Kompas Bisnis tanya Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Selamat pagi Mas Joshua. Selamat pagi Renata. Selamat pagi Mas Joshua. Pertanyaan pertama nih Mas Joshua, langsung saja. Data LPS terbaru ini menunjukkan simpanan nasabah kaya di atas 5 miliar rupiah. Ini tumbuh pesat di angka 9,45%. Sementara simpanan kelas menengah ini justru melambat. Bagaimana Mas Joshua ini memaknai data ini? Bagaimana kita bisa membaca data ini untuk melihat kondisi perekonomian kita sekarang? Sebelumnya mungkin saya harus tambahkan di sini kita perlu berhati-hati dalam membaca data LPS tersebut ya, karena tabungan di atas 5 miliar ini termasuk juga adalah giro dari perusahaan. Jadi mungkin juga kita bisa mengartikan bahwa kalau giro perusahaan yang menambah itu berarti tidak ada ekspansi sebenarnya. Itu sebenarnya ada indikasi negatif ya bagi ekonomi juga. Namun kalau kita melihat secara umum pun juga bahwa terjadi polarisasi bahwa tabungan kelas atas memang cenderung mengalami peningkatan karena cenderung bahwa daya beli kelas atas itu memang cenderung cukup baik, artinya tidak terdampak ya dengan kondisi ekonomi global dan juga ekonomi domestik yang kita alami saat ini. Namun tentunya kelas menengah ke bawah ataupun masyarakat berpenghasilan rendah ini tentunya merasakan hal yang cukup signifikan dengan adanya pelemahan ekonomi domestik, dengan adanya PHK di berbagai industri manufaktur, dengan adanya dampak dari kebijakan Trump misalkan di industri padat karya, ini tentunya memberikan dengan adanya juga peningkatan penyerapan tenaga kerja lebih banyak di sektor informal, tentu daya beli masyarakat cenderung menurun sehingga ada kecenderungan fenomena mata tabungan itu terjadi sehingga tergeruslah tabungan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga yang kita lihat pada data LPS di mana pertumbuhan untuk tabungan di bawah 100 juta misalkan lebih rendah dibandingkan tabungan di atas 5 miliar. Sehingga ini tetap mengindikasikan bahwa kualitas perekonomian kita dari hari ke hari belum begitu mengembirakan. Artinya tadi terjadi polarisasi antara masyarakat berpenghasilan tinggi dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga ini kembali lagi perlu adanya inklusivitas perekonomian ke depannya. Oke, terjadi polarisasi yang dimana
kualitas perekonomian kita belum juga menggembirakan, tabungan kelas atas meningkat, mereka juga daya belinya baik-baik saja, sementara untuk kelas bawah mereka harus bertahan dengan makan tabungan. Pertanyaan kedua, Mas Joshua, ini juga menarik karena sebenarnya LPS turut mencatat data tabungan kelas menengah ke bawah ini yang di bawah 100 juta sebenarnya cukup fluktuatif sejak April hingga Juli 2025. Kalau kita lihat datanya dari April hingga Juli ini terendah di bulan Mei 3,75 dan tertinggi di Juni 4,89%. Sebenarnya kalau dari BPS melihat LPS maksud kami ini ada tanda-tanda perbaikan meskipun saldo tabungannya ini bisa dibilang tumbuh lambat dan ada jurang kekayaan ya yang makin melebar begitu. Mas Joshua setuju nggak dengan LPS ini atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, kembali lagi kalau kita lihat sebenarnya tabungan di atas 100 juta ini memang masih menjadi kelompok tabungan tiring tabungan yang tumbuhannya relatif lebih rendah dibandingkan tiring yang lebih tingginya lagi gitu ya. Selalu ini trennya kalau kita lihat dalam tren jangka panjang, bukan hanya dalam 3 bulan terakhir ini saja, ini terus menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat. Artinya kembali lagi kalau kita melihat mencermati bagaimana daya beli dan juga bagaimana pendapatan real dari masyarakat penghasilan rendah ataupun masyarakat kelas menengah ke bawah, ini tentunya bertolak belakang ya dengan masyarakat penghasilan tinggi. Dan ini kembali lagi menunjukkan bahwa kalau kita melihat memang terjadi perbaikan, tentu saldo tabungan kelas menengah ke bawah ini tetap tetap lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat berpenghasilan tinggi. Jadi sekalipun memang terdapat tren positif, tapi perlu dicermati lagi bahwa meskipun memang pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua yang dilaporkan oleh BPS pertumbuhan 5%, tapi kembali lagi ini bertolak belakang sekali lagi dengan pertumbuhan tabungan masyarakat menengah ke bawah yang terus mengalami penurunan, ataupun kita bisa katakan bahwa terjadi penurunan daya beli kelas menengah ke bawah, yang artinya kembali lagi perlu ada follow up dari pemerintah ya, intervensi kebijakan lebih lanjut lagi dari pemerintah supaya perekonomian kita, kebijakan pemerintah bisa lebih inklusif lagi, ataupun perlu dievaluasi lagi program-program kebijakan yang sudah dilakukan sebelumnya agar bisa lebih tepat sasaran lagi. Oke, perlu ada evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kita juga masih punya data mengenai kelas menengah ke bawah, Mas Joshua, yang semakin makan tabungan, yang sebenarnya kalau terlihat ada perbaikan dari LPS harusnya terlihat tren yang lebih positif. Tapi kita bisa bahas usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, Anda masih menyaksikan segmen Kompas Bisnis bersama saya Renata Panggalo. Kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Mas Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Kita sudah membicarakan bagaimana fenomena tabungan di atas 5 miliar ini makin gemuk dan sementara kelas bawah ini semakin mantap alias makan tabungan. Nah, Mas Joshua, kalau kita lihat fenomena ini atau tren ini terus berlanjut, kira-kira apa yang harus kita waspadai? Seberapa besar sih Mas sebenarnya resikonya terhadap pelemahan konsumsi rumah tangga yang menjadi penyumbang 50% pertumbuhan ekonomi Indonesia? Ya, artinya kalau kita bicara masyarakat ataupun konsumen yang harus menggunakan tabungannya untuk melakukan konsumsi kebutuhan dasar, kebutuhan sehari-harinya, artinya pendapatan masyarakat ini terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Dan artinya kembali lagi kalau kita bicara dari sisi bagaimana daya beli, ini berarti menunjukkan kondisi yang terus menurun. Dan oleh sebab itu kalau kita bicara berdasarkan golongan masyarakat berdasarkan pendapatannya ataupun pengeluarannya, ini memang sekalipun memang kalau kita bicara 20% teratas itu berkontribusi paling besar ya, 40% terhadap konsumsi nasional, lalu 40% di tengah itu berkontribusi sekitar 30%. Sementara memang sekalipun masyarakat berpenghasilan rendah, which is 40% terbawah itu berkontribusi kurang dari 20% terhadap konsumsi nasional, namun tetap saja kalau kita melihat terjadinya penurunan daya beli kelas menengah ke bawah. Dan sementara itu juga kalau kita melihat sebenarnya terjadi fenomena kelas menengah saat ini pun juga sudah mulai terjadi menahan belanja ya. Kalau kita lihat di kelas menengahnya pun, kelas menengah ke atasnya pun juga sudah mulai terjadi menunda belanja juga. Artinya memang ini sudah mulai terjadi sudah ada risiko terjadi pelemahan konsumsi yang cukup signifikan ya, yang mungkin dan ini terindikasi juga kalau kita melihat kalau tidak ada loncatan yang cukup signifikan dalam investasi atau PMTB di PDB kita kuartal kedua, kemungkinan besar
PDB kita di kuartal kedua pun juga most likely akan tetap di bawah 5%, karena konsumsi rumah tangganya pun juga sepanjang setelah kita keluar dari pandemi sekalipun pertumbuhannya tetap kurang dari 5%. Sehingga tentunya dalam jangka panjang kalau kondisi ini tetap berlangsung, tentunya ini menjadi salah satu kondisi yang harus diperhatikan, bahwa kita mungkin akan bisa risiko terburuknya kita mungkin akan bisa terjerat dalam middle income trap ya dalam jangka panjang ya, kalau ini pertumbuhan ekonomi kita tidak makin berkualitas ke depannya. Dan oleh sebab itu pemerintah tentunya harus mengevaluasi kembali lagi program-programnya agar bisa menyasar kembali lagi belanja-belanjanya ini kepada penyerapan tenaga kerja agar pendapatan masyarakat bisa meningkat sehingga tidak terjadi lagi dan khususnya untuk bisa menyerap tenaga kerja ke sektor-sektor formal, sehingga tadi tidak terjadi lagi fenomena makan tabungan dan juga pendapatan masyarakat kelas menengah pun juga kembali bisa meningkat lagi. Oke, tabungan masyarakat kelas menengah bawah ini makin menipis, mereka juga menahan belanja. Nah, tapi ternyata nggak cuman kelas menengah ke bawah, Mas Joshua. Kalau kita lihat juga pernyataan LPS ini, tren simpanan besar sebenarnya ini turut dipengaruhi oleh strategi korporasi yang juga menahan konsumsi mereka, kemudian juga ekspansi usaha maupun investasi. Padahal seperti yang tadi Mas Joshua bilang kan juga kita harus mendorong penciptaan lapangan pekerjaan. Kalau investasi dan ekspansi usaha ini kan sebenarnya juga bisa membantu itu kan Mas Joshua. Nah, kira-kira apa yang harus dievaluasi pemerintah supaya kelompok yang tabungannya gemuk ini bisa move on nih, uangnya dari wait and see bisa langsung mengalir ke sektor real? Nah, tentu kembali lagi kalau kita bicara vitamin, kalau kita bicara vitamin ini diperlukan namanya vitamin C, confidence. Ya, tanpa ada confidence dari pelaku usaha, dari konsumen, tentu apapun kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah, ini pun juga pastinya dari sisi pelaku usaha pun juga artinya akan cenderung mengerem. Dari sisi konsumen pun juga tadi tentunya dia akan menahan belanja ataupun menunda belanja. Dan oleh sebab itu makanya pemerintah perlu meningkatkan kembali lagi tingkat kepercayaan dari sisi confidence level dari para pelaku usaha dan juga kepada konsumen, baik itu di semua golongan, baik itu menengah ke bawah, baik itu menengah ke atas. Bagaimana kebijakan-kebijakan itu bisa digulirkan agar tadi program padat karya, lalu juga bagaimana mengaktifkan program MBG yang juga digadang-gadangkan sejak awal oleh pemerintah. Ini harus benar-benar tepat sasaran, mempertimbangkan bahwa misalkan kita melihat bahwa realisasi sementara saat ini program MBG subsidi penyerapan anggarannya masih belum sempurna juga. Artinya ini harus kita kembalikan lagi bagaimana peningkatan penyerapannya, investasi ya, bagaimana produktivitas investasi yang sudah dalam yang sudah akan direncanakan oleh Danantara. Ini harus benar-benar di tepat sasaran, bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, padat karya, proyek-proyek hilirisasinya pun juga diharapkan agar bisa groundbreaking segera. Karena masyarakat butuh kerja saat ini. Jadi memang perlu direalisasikan segera mungkin. Karena kalau kita hanya planning saja tanpa kerja nyata sekarang, saya pikir tentunya ini akan makin memburuk ke depannya, dan belum lagi kita bicara PHK dan juga angkatan kerja baru yang masih menganggur saat ini. Tentunya kondisi ini akan semakin memburuk ke depannya kalau tidak ada langkah ataupun intervensi kebijakan yang cepat dari pemerintah. Baik, jadi kalau yang bisa kami rangkum ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan pemerintah, termasuk juga untuk mengevaluasi penyerapan anggaran, kemudian produktivitas dari investasi khususnya yang dilakukan oleh Danantara, dan tentunya meningkatkan vitamin C, confidence bagi pelaku usaha maupun konsumen. Terima kasih banyak Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede untuk dialog kita hari ini. Sehat selalu, Mas. Terima kasih.